tentang penuhi panggilanmu. Katakan amin. Amin. Penuhi panggilanmu. Dan diberi ayat 1 di 2 Timotius 4 ayat 5. Kalau bisa sempat buka Alkitab boleh. Tapi kalau misalnya tidak, dengar saja. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Atau saya bacakan dulu. Ayat 5 bilang begini. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya coba mempelajari tentang situasi ini. Kalau misalnya saya yang kasih tahu kepada Timotius, saya mau bilang, saya nggak punya hak. Atau saya belum pantas memberitahunya. Kenapa? Karena saya juga lagi berjuang. Lagi sedang ada di area perlombaan yang sama-sama. Sekalipun ada orang baru 2 tahun kenal Tuhan. Atau ada orang yang sudah 5 tahun. Saya kurang lebih 19 tahun kenal Tuhan. Jadi hamba Tuhan kurang lebih sekitar 14 tahun atau 17 tahun, lupa saya. Tapi yang pasti, saya juga masih berlomba, masih terus akan berusaha berkenan, kata Paulus, sampai di garis akhir. Maka tema ini akan jadi berat kalau saya yang bikin sendiri temanya. Tapi karena ini disampaikan oleh Paulus, maka firman Tuhan pasti itu akan datang kepada Timotius khususnya, tapi juga kepada kita semua termasuk saya. Katakan amin. Dan akan jadi mudah kalau kita bahas dari firman. Sebelum kita bahas ayat ini nggak muncul sendirinya, teman-teman semua, saudara-saudara sekalian. Ayat ini lahir dari sebuah hal yang Paulus bilang kepada Timotius, yang masih muda sebenarnya. Coba lihat ya, dari ayat yang pertama. Dia bilang begini nih, perikopnya saja, penuhilah panggilan pelayananmu. Di hadapan Allah, Paulus mau memberi jaminan bukan cuma sekedar keberhasilannya dalam pelayanan. Orang-orang akan bilang begini, sekalipun misalnya Paulus itu hebat. Orang-orang akan bilang begini, kan zaman Paulus beda dengan zaman Timotius. Zaman Musa mengangkat tongkat, zaman Yosua mengangkat pedang. Beda. Orang-orang akan bilang begini, ya itu murni setua, orang ini generasi muda. Seandainya begitu kalau orang coba menerjemahkan lebih luas. Tapi kalau kita baca di sini, makanya Paulus tidak cukup memberitahukan kepada Timotius, tapi Paulus memberi sebuah jaminan dulu kepada Timotius. Dia bilang begini, di hadapan Allah, ini berarti ini di atas materai orang boleh ya, walaupun di Indonesia ada materai, itu sah. Tapi ada yang lebih tinggi dari sekedar materai atau tanda tangan. Allah yang menciptakan langit dan bumi, amin. Paulus nggak pakai begini, di hadapan jemaat-jemaat yang saya bangun, enggak. Supaya nanti Timotius nggak bisa protes. Dan termasuk kita yang dengar, kita nggak bisa protes. Karena Paulus mengatasnamakan otoritas yang paling tertinggi dari segala-galanya. Di hadapan Allah, Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan kepada kamu, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Apa yang Paulus bilang? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya nggak mau bahas bagian itu. Tapi ayat ini mulai lanjut. Ayat 3 bilang begini, karena akan datang waktunya. Jadi di zaman itu Paulus sedang memberitahu pada Timotius, seiring dia bertambah usia, nanti Paulus akan meninggal, Timotius akan terus melayani karena dia masih muda. Akan datang orang-orang nggak lagi tertarik dengan yang namanya pengajaran-pengajaran firman.
Apalagi di zaman kita yang teknologi berkembang, betul nggak? Pas bilang ibadah online, gereja-gereja yang saya tahu gereja Jumat sampai ribuan, pas online, pas lihat, cuma 80 orang. Ada yang lebih parah belasan orang. Oke lah, setiap rumah tangga itu misalnya 3 orang, 4 orang lah. Suami istri anak. Berarti kalau cuma belasan orang, 50 orang lah. Kali 4 berarti cuma 200. Sementara jemaat yang terdaftar ribuan. Semakin lama generasi nggak lagi tertarik. Kenapa? Karena TikTok berkembang sekarang. Ya kan? Betul nggak? Waktu-waktu orang-orang lebih ada di segala hal yang berbau teknologi, modern. Sehingga pas firman Tuhan di skip. Pernah le dengar, apalagi Pak Pendeta khotbah, ulang-ulang itu. 3 kali. Akan datang orang mulai nggak suka, mulai nggak tertarik. Jadi Paulus pesan kepada Timotius, karena Timotius dipilih, dipanggil khusus untuk sebagai seorang pemberita Injil, maka Paulus bilang dengan kapasitas Timotius, dia bilang, walaupun dia masih muda, dia bilang, terus memberitakan Injil, karena akan datang, orang-orang gak akan tertarik lagi dengan hal itu. Coba baca selanjutnya, dia bilang begini, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan suka pilih. Ini khotbah yang gak suka saya. Setiap kali perkataannya keras. Yeremia sampai bilang begini kepada Tuhan. Aku menjadi lagu ejekan setiap hari. Setiap kali dia berhadapan dengan orang, Tuhan suruh sampaikan akan terjadi masalah, akan terjadi penghukuman. Orang-orang gak suka. Padahal ketika Tuhan bilang akan hukum, biasanya kalau ada orang bertobat, Tuhan batalkan semua hal yang dia rancangkan, hal-hal seperti penghukuman. Kenapa saya bilang begitu? Di kitab Yunus dikatakan, bagaimana Tuhan ingin musnahkan banyak sekali orang di kota itu. Kota Niniwe. Tapi ketika mereka bertobat, Tuhan batalkan semuanya. Tapi orang gak suka. Mereka lebih tertarik di zaman Yeremia ada guru-guru palsu yang memuaskan keinginan telinga raja pada waktu itu. Paulus bilang kepada Timotius akan terjadi hari-hari itu di zaman itu loh. Apalagi zaman sekarang. Ayat 4 bilang begini. Dia bilang begini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran. Ini lebih parah lagi. Dan membukanya bagi dongeng. Pernah lihat di gereja? Orang bicara tentang hal-hal masa lalu yang bersifat tahyul, dongeng, itu lebih tertarik. Tahu enggak Abu Nawas? Itu yang paling tertarik orang-orang. Cerita-cerita isapan jempol di bagian lain firman Tuhan bilang. Akibat dari itu, muncullah yang namanya ayat yang kelima ini. Paulus bilang begini kepada Timotius, sekalipun dia masih muda. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah, anggaplah saya terjemahkan lebih bebas. Perkataanmu ketika engkau ada dalam sebuah komunitas, dimanapun. Kuasailah dirimu. Kalau ini memang momen acara pesta pora, engkau ada di komunitas itu, kuasai diri untuk tidak tergabung, tidak terlibat dengan mereka. Sekalipun masih muda loh. Sekalipun orang muda, saya tahu lebih suka untuk cari tahu sesuatu. Bahkan Paulus sampai beri penekanan begini. Selain menguasai diri, sabarlah menderita. Kuasai diri, menderita, baru dia bilang, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Nah ini bagian ini yang saya mau sampaikan. Itu tersirat secara sederhana, karena ini Timotius. Paulus bilang sesuai dengan kapasitasnya yang dipanggil menjadi seorang hamba Tuhan.
Berarti ada hubungan dengan memberitakan Injil. Tapi kalau kita terjemahkan secara luas, pelayanan bukan cuma sekedar ada orang-orang yang memberitakan Injil. Tidak semua orang bisa jadi gembala. Tidak semua orang bisa menggunakan kata-katanya untuk berkhotbah. Tidak semua orang. Tapi semua orang, suka atau tidak suka, harus penuhi panggilannya masing-masing. Bisa katakan amin. Banyak sekali contoh di Alkitab, terlalu banyak. Waktu Yesus melayani, ada wanita-wanita melayani dengan kekayaan mereka di rombongan pelayanan Yesus. Berarti ada orang-orang yang Tuhan percayakan kaya memang, tapi karena mereka bertobat, mau penuhi panggilan berkhotbah nggak bisa. Mau menyanyi fals. Mungkin kan paksa jadi WL semuanya, apalagi saya suaranya aduh. Tapi karena dia punya kemampuan yang lain, masalah uang. Akhirnya untuk memenuhi panggilan, mau tidak mau, dia harus gunakan uangnya untuk melayani. Katakan amin. Bahkan kisah para rasul bilang, mereka jual semua miliknya dan melepaskan di hadapan kaki rasul-rasul. Oh itu lebih ekstrim sebenarnya. Jual semua milik loh. Ada nggak di sini kasih korban persembahan? Jual sapi, jual semua motor, kasih persembahan. Nah ada, belum ada terjadi. Kecuali orang itu semua mati, kong tulis surat wasiat karena ada anak, titip kasih ke gereja A atau ke panti asuhan atau ke hal-hal yang lain yang ada hubungan dengan kemanusiaan. Tapi kalau bicara secara seperti Alkitab di kisah para rasul belum ada. Nah di Alkitab juga pelayanan bukan cuma juga memberi masalah uang. Nggak semua orang Tuhan percayakan seperti itu. Ada hamba Tuhan bilang apa? Urusan diberkati bukan tompe urusan Tuhan. Tapi urusan menjadi berkat itu tompe urusan. Amin. Nah semua di Alkitab juga kalau kita baca ada waktu pertama kali muncul Nabi Yohanes Pembaptis ketika dia mulai memberitakan Injil. Orang-orang ada yang mau dibaptis. Dan dari sekian banyak orang yang muncullah pemungut cukai. Kalau teman-teman belajar di Alkitab, pemungut cukai ini adalah orang yang gak disukai oleh ahli Taurat, orang Farisi. Mereka dikategorikan sama dengan orang-orang berdosa yang lain. Jadi di otak, di pikiran orang Farisi pemungut cukai ini orang berdosa. Dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Karena sebelum dia datang, dia dengar ada orang-orang mau beri dibaptis. Yohanes bilang, ngoni pikir dengan ngoni mau baptis, ngoni terhindar dari api neraka. Orang-orang Farisi yang mau datang. Jadi otomatis sekarang dia tanya, dia memungut cukai. Sedangkan orang Farisi saja ahli Taurat yang dikategorikan orang benar pada waktu itu. Yohanes sanggup berkata kalimat yang justru mengagetkan banyak orang. Apalagi dia dikategorikan orang berdosa. Hanya dia tanya, apa yang harus aku perbuat? Yohanes nak bilang, tinggalkan pekerjaan pemungut cukaimu. Enggak. Tak ada yang salah dengan pekerjaan itu. Tapi Yohanes bilang, jangan menagih lebih dari seharusnya. Dengan kata lain, kalau kamu kerja di pemungut cukai, kamu harus jadi pemungut cukai yang melayani Tuhan. Amin? Amin? Saya terjemahkan lebih bebas. Kalau engkau Tuhan panggil kuliah S1, dan tiba-tiba terbukalah banyak pintu, dan salah satu pintu yang kau pilih jadi guru. Sekalipun bukan guru agama, jadilah guru yang melayani Tuhan. Amin. Amin. Karena tanggung jawab kita, Paulus bilang kepada Timotius, di hadapan Allah, seluruh dunia boleh membenarkan tindakanmu. Tapi kalau Allah yang bilang salah, tapi seluruh dunia juga bisa menyalahkan tindakanmu. Tapi kalau ternyata itu Allah bilang benar, siapa yang bisa halangi? Siapa yang bisa batalkan? Saya terjemahkan lebih bebas di Alkitab banyak. Enggak semua orang bisa jadi seorang pengkhotbah. Timotius memang iya, karena dia bilang begini, tunaikan tugas pemberitaan Injil. Karena memang Timotius sama Tuhan. Seorang gembala yang mengembalakan 600.000 orang di zaman itu. Tapi yang lain, enggak semua.
Tapi di Alkitab ada Nehemia. Di Alkitab ada yang namanya juru minuman raja. Yang dia bekerja untuk raja, tapi menghormati Tuhan lebih dari segalanya. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel yang ada duduk di pemerintahan. Tapi apa? Mereka melayani Tuhan. Mereka penuhi panggilan mereka di mana Tuhan tempatkan. Mereka melayani. Katakan amin. Amin. Pertanyaan. Orang tidak cukup sampai memenuhi panggilan Tuhan. Karena di ayat yang kelima ini, justru dibilang lebih lain lagi justru. Apa coba? Tunaikan apa? Tugas pelayanan. Ada orang umur 20 tahun memenuhi panggilan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Gampang. Tapi untuk menunaikannya itu dibutuhkan waktu seumur hidup sampai mencapai garis akhir. Itu yang gak semua orang bisa ada di situ. Kenapa? Karena waktu orang memenuhi panggilan Tuhan, nih dia selalu bilang begini nih, ayat itu bilang, sabarlah apa? Menderita. Memenuhi panggilan Tuhan ada hubungan dengan penderitaan. Amin. Kita dulu pang mabuk kalau minum, pas bangun pagi, muntah di saya, tidur di tanah. Dulu kalau orang Manado bilang, kalau yang nak pang mabuk, nak pang baroko banci, tersinggung kita. Tak leh. Jadi tes semua no. Sekarang justru orang-orang atau banci bawa rokok sekarang. Kan kalau tak baroko mau minum banci, sekarang banci lebih soe. Menderita, nggak enak bener. Nggak ada orang yang tahan dengan penderitaan kecuali dia punya alasan. Nggak ada yang suka. Nggak ada yang suka anak-anak manja diutus ke pedalaman yang dimana harus cari makan sendiri, tunjangan untuk dana misi nggak cukup kebutuhan sehari-hari. 300.000 per bulan, 400.000 per bulan. Sementara penghidupan punya 2 anak. Mungkin hidup dengan 400.000. Tapi demi memenuhi panggilan Tuhan, demi menyelesaikannya, mereka bertahan. Bahkan banyak kali orang tua karena kasihan gak pernah anak saya seperti ini sebelumnya. Di rumah dipelihara manja-manja di sana. Lihat tangan, apa sih tangan kalau tadinya mulus halus, kongso apa? Apa kalau bahasa sini bilang? So tebal-tebal begitu toh? Anda tahu apa itu? Ternyata kupas karena kerja terlalu berat. Tapi karena memenuhi panggilan itu menderita loh. Belum lagi pikirkan anak untuk nanti mau sekolah. Itu susah, itu pikiran, itu penderitaan yang banyak sebenarnya. Tapi panggilan kita bukan cuma memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Tapi harus apa? Menyelesaikannya. KDHO 14 tahun. Sudah binatang ini. KDHO 14 tahun. Tak mungkin kan ada 2 dari sini seandainya malam ini berdoa sama-sama. Tuhan terima kasih sampai hari ini dan sampai malam ini terakhir tuh orang. Tidak ada cita-cita seperti itu. Tidak ada cita-cita dari awal membangun pelayanan. Tuhan, saya ingin melayani engkau 10 tahun. Dan setelah itu, udah mana-mana. Tidak ada. Bagi Tuhan, kalau orang itu memutuskan melayani, jadi panggilan kita itu berbeda-beda. Ada yang dipanggil waktu masih muda, 14-15 tahun. Berarti dia punya waktu lebih panjang secara perhitungan manusia. Karena biasanya orang muda, kalau seandainya mati 70 tahun, berarti Tuhan izinkan dia hidup lebih panjang dan untuk melayani Tuhan. Dia harus memulai start dan dia harus mengakhirinya, menyelesaikannya. Ada orang dipanggil di umur 30 tahun, ada orang dipanggil umur 50 tahun, ada yang baru dipanggil Tuhan, jadi hamba Tuhan full time. Tiba-tiba 1 minggu 2 bulan kemudian Tuhan panggil juga ke rumah Bapa. Nggak apa-apa. Dia lakukan bagian yang paling akhir hidupnya,
tapi dia berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Beda-beda. Cuma masalahnya di sini kita semua rata-rata melayani Tuhan. Amin. Cukup sampai hari ini. Penderitaan. Penderitaan itu bagian. Kenapa saya bilang bagian? Kalau baca di 1 Petrus 4 ayat 1, Petrus bilang begini kepada orang-orang. Dengan tulisan suratnya kepada orang-orang yang memang lagi menderita pada waktu itu. Kamu harus mempersenjatai pikiranmu dengan demikian. Jika Yesus menderita penderitaan badani, kamu juga, kita pakai bahasa lebih bebas, jangan kaget, tiba-tiba juga mengalami penderitaan. Berarti orang-orang yang melayani Tuhan, penderitaan itu makanan hari-hari sebenarnya. Benar bisa dipersalahkan, bisa difitnah. Kalau kok fitnah, kong turang bisa balas, kata Alkitab, aduh, najo, tumbuh di bok sana kan. Tapi fitnah nih boleh balas, susah. Tengok baking statusnya sejahtera kalau orang bangun hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Karena setiap kali memenuhi panggilan ada hubungan dengan penderitaan. Kenapa tuh pendeta lewat? Padahal bukan pendeta. Cuma karena buat keputusan mau melayani Tuhan main gitar. Kenapa tuh pendeta lewat? Baca ojong nih. Tadi kile lonceng jatuh kuliah masuk gereja. Kita ikut Tuhan, belajar ikut Tuhan. Harusnya dibanggakan, dipuji sebenarnya. Jadi penderitaan itu biasa sebenarnya kalau dikaitkan dengan panggilan. Nah biasanya orang menghindari bagian ini. Padahal kan ukuran kemuliaan adalah penderitaan. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Ukuran salib adalah mahkota. Orang pikul salib setiap hari, ujung-ujungnya disiapkan mahkota baginya. Amin. Orang hindari itu. Malas kita di pelayanan itu. 14 tahun cuma begitu-begitu. Orang juga melayani, masih adik sampai pelayan 12 tahun. Orang sealami juga pasti sini lebih dulu. Malas pelayanan begitu. Tuh kakak-kakak itu, kalau dia tegur, dia nak pikir, sakit. Lalu kok kita so lama ikut Tuhan, ini baru 6 bulan. Baca di Alkitab, perempuan berdosa yang mau dilempar dengan batu. So follow up belum dia waktu itu. Ada waktu Tuhan bilang, kita nak mau hukum mengana. Mar Tuhan bilang apa setelah itu? Mulai sekarang, kalau ngana barokok 1 bungkus, saya stay aja. Ya toh? Kalau ngana tadi bawa fitnah orang, saya kurang sedikit, pelang-pelang loh. Ngana, misalnya biasa minum 2 botol, 3 botol. Apa? Orang maklum, baru bertobat. Tapi coba baca Alkitab. Terus Tuhan beritahu yang paling tegas. Jangan berbuat apa? Dosa lagi mulai dari bulan depan. Mulai dari sekarang. Itu berarti nggak tahu sebenarnya kan. Kalau mau dengar itu. Ini belum follow up sebicara tentang masalah dosa. Kalau Tuhan yang bilang, berarti betul. Kalau orang yang bilang waktu itu, nggak ada ayat itu orang bilang, orang masih bisa protes. Tapi ini Yesus yang bilang kepada wanita ini. Artinya apa? Artinya orang-orang yang sekalipun masih baru ketika dia memenuhi panggilan Tuhan, dia harus siap menderita. Dan ketika dia mengalami penderitaan, tapi dituntut satu bagian, bukan cuma penuhi panggilan, tapi menyelesaikannya. Yang kita bilang, kenapa banyak orang bisa tinggalkan Tuhan? 10 tahun ikut Tuhan, akhirnya menyerah. 20 tahun ikut Tuhan, akhirnya menyerah. Dan mulai mundur. Kenapa? Karena mereka nggak punya alasan. Dan orang yang bisa bertahan sampai akhir, dia pasti punya alasan yang dia pegang. Yuk kita lihat ayat terakhir. Paulus sudah bilang ini. Di ayat selanjutnya. Ayat 6. Nih Paulus bilang terus terang. Mengenai diriku. Jadi Paulus bilang ini. Darahku sudah mulai dicurahkan. Paulus menggambarkan dia semua mati. No? So di akhir-akhir hidupnya. Darahku mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat.
Paulus bilang begini juga, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dan ini alasan menurut kita, kenapa sampai Paulus tetap berjuang. Dimasukkan ke penjara, dilempar dengan batu. Dia selain memenuhi panggilan Tuhan, tapi dia terus mau menyelesaikan sampai di garis akhir perlombaan imannya. Ini alasan yang paling tertinggi. Yang sekiranya kalau kita pegang alasan itu, kita akan melayani Tuhan. Sekalipun berjuang, kita akan melayani Tuhan terus menerus. Amin. Baca sama-sama ayat ini, karena ayat terakhir. 2, 3 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku. Sampai situ, oleh Tuhan ya. Ini bukan piagam. Piagam tulisan kertas. Hanya ada artinya di dunia. Tapi kalau Tuhan yang memberikan sesuatu janji di kedepan mahkota, itu lebih dari segala-galanya. Tapi Paulus bilang begini, hakim yang adil, terus coba baca sama-sama 2, 3. Pada harinya, terus tetapi, nih perhatikan nih Paulus bilang. Jadi Paulus bilang begini, cuma kita yang dapat. Tapi bukan cuma kita. Paulus mau bilang, kalau Timotius karena yang masih muda memulai pelayanan, ini istilahnya memenuhi panggilan Tuhan. Kalau kamu terus berjuang, ini Timotius susah loh. Kita ingat, susah ini Timotius, kenapa? Masih muda. Sementara dia harus, Paulus bilang di 1 Timotius pasal 6 ayat berapa itu, ayat belasan-belasan itu dia bilang begini. Timotius petugas salah satu. Timotius, peringatkanlah, ini orang muda mau kasih ingat kepada orang-orang kaya. Yang orang tua mau ingat orang kaya doma lawang. Nah, coba saya ingat orang perpuluhan paling banyak di gereja ini. Maraju pindah gereja dorang. Biasanya jasa yang sayang, oh domba banyak bulu ini, banyak menghasilkan. Oh, nah apa-apa. Harus mau masuk neraka. Pak, santai. Orang lain ditekan baik-baik ini. Karena banyak perpuluhan, persembahan, cabut 1.000 aja angka tinggi lagi. Pura-pura saya jatuh, saya ciri salah kotak. Loh, ada angin paka. Orang lihat semua. Kong Timotius mau tegur ini orang-orang kaya. Nanti kalau baca di rumah, 1 Timotius 6 ayat belasan itu. Mau tegur orang kaya, nasihatilah. Kong tegur, peringatkan. Ini kasih ingat loh. Kong mau bilang apa? Hati-hati dengan kekayaan. Ini. Berhenti pembangunan ini. Ketua pembangunan ini masalahnya. Kita ada sumbang, 95% kita ada sumbang. Kalau seandainya jadi begitu, pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti, amin. Cuma pasti bukan di sini. Di Rata Totok itu. Kalau kita berata totok, kita bilang, nyana Rata Totok di Pulutan. Bagus edu. Susah. Tapi karena ada alasan, dia bilang begini, sekarang telah tersedia saya baca ulang, ayat 8. Bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan hakim yang adil. Nih, garis bawah hakim yang adil berarti tidak bisa disuap. Hakim yang adil apalagi Tuhan. Pada harinya, jadi kalau dia solia terampai perjuangan berlomba-lomba dalam pelayanan sampai garis akhir, tidak mau kasih orang lain yang DP mahkota itu. Tidak ada yang bilang, kasih pak kita Jo, biar Jo kok dia lego Jo dia. DP farm kok, bukan farm orang Manado. Tidak bisa. Karena Tuhan hakim yang adil. Orang lain boleh rubah nama itu. Harusnya dia yang masuk. Harusnya dia yang goal misalnya. Untuk masuk, anggaplah tes masuk apa kek. Tapi karena koneksi kalah, orang lain boleh lapis. Tapi di masa itu nggak ada yang bisa lapis. Apa yang orang lakukan, berjuang, memenuhi panggilan dan berusaha menyelesaikan, sekalipun ada penderitaan, orang yang akan terima. Amin. Tuhan tahu mana mahkota tepat, ini Pak Dion ini. Oh ini Dion kepala kecil, pas. Tuhan mau kasih yang kepala besar, kalong itu. Ini kan ada orang kan ukuran kepala beda-beda. Kalau ada yang kepala besar misalnya, bari pehela mesti pesang. Kok mau kasih masuk, aduh. Kalong itu lagi. Siapa kalong bukan mahkota ini.
Mak. Dia lapor, dia bilang, mak, kita di sekolah dong bilang kita pakai kepala besar, kan, mak? Siapa bilang pakai kepala besar? Baru dong bilang, kata. Siapa bilang? Ya, enggak. Mama mau suruh jangan. Pada nggak pikir kepala besar, mama suruh. Suruh apa? Piplikan beras 10 liter. Mau taruh di mana? Taruh pengambil topi. Beras 10 liter taruh di topi, coba. Topi sebesar apa? Sebesar tas plastik merah besar. Ada yang nak mengerti? Ada yang nak mengerti, Pak? Ada yang bingung, apa ini, Kang? Pernah enggak lihat topi sebesar itu? Berarti kalau pas pakai, sudah Yon, lanjut Yon nanti lain. Ada yang tertawa, apa ini? Oh, nanti mau tertawa sebentar ini. Bagian terakhir, melainkan juga kepada semua orang yang apa? Merindukan kedatangannya. Orang yang merindukan Tuhan itu berarti dia masih connect dengan Tuhan. Tuh, Tuhan, kita udah berdoa belum dapat jawaban ini. 36 ini Tuhan, so 5 tahun jomblo. Tuhan. Contoh begitu dah. So berlutut Tuhan, kuma Tuhan, tulante Tuhan, so tagale. Ada bukti Tuhan foto lagi kenang-kenangan 2016. So tagale sadiki. 2019 so lebih dulu. Kau belum dapat apa? Sabar, brother. Ada bilang apa? Oke, kita akan tutup dengan satu lagu. Tapi saya langsung serahkan kepada brother apa? Main musik boleh. Kita kok mau menyanyi sedikit vals. Bar, tolong nyanyi satu lagu juga. Tak akan pernah kusesali mengikut Yesus, mengiring Yesus. Yang ada suara-suara bagus boleh. Atau kita panggil Sam juga, Sam. Sam boleh Sam. Sam kok yang tahu lagu. Boleh bangkit berdiri. Tak akan. Kalau ada singers boleh, yang boleh ada pegang mic. Baik kita yang ada di tempat ini, saya tahu ini lagi kita ada yang 10 tahun ikut Tuhan, ada yang 15. Kita sedang berjuang, berlomba. Jangan cuma memenuhi beberapa waktu panggilanmu, tapi selesaikan sampai garis akhir apapun yang terjadi. Karena hasilnya selalu luar biasa. Ibrani 10 ayat 35 bilang begini, jangan lepaskan kepercayaan karena besar upah yang menantinya. Wahyu 2 ayat 10 bilang, barang siapa setia sampai akhir, dia akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Tetap berjuang, tetap semangat. Ulang tahun itu cuma ukuran mengingatkan kita sudah 14 tahun pertolongan Tuhan. Tapi panggilan, penuhi panggilan itu seumur hidup. Tidak ada kata pensiun dalam pelayanan. Bahkan tidak ada kata menyesal dalam memenuhi panggilan Tuhan. Jangan berbalik, jangan berubah arah. Sekalipun kiri kananmu berubah, kita harus buat komitmen. Kita akan terus melangkah maju sampai menerima mahkota kehidupan kekal. Saya boleh nyanyikan, singers boleh nyanyikan. Kan pernah ku sesali mengiring Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku. haleluya. Lewati lembah air mata, Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. yang melayani Tuhan, katakan dengan iman. Berapapun harga, yes Lord, yang harus ku bayar, haleluya. ku kan tetap setia. Lagi dari awal. Dari awal nyanyikan. Tak akan pernah ku sesali. Haleluya. Kami tidak pernah menyesal mengikut Engkau. Yesus, Sekalipun penderitaan, sekalipun badai, sekalipun lembaga kekelaman, kami akan tetap maju. lewati lembah air mata, Ku saksikan. kemuliaan. Amin, haleluya. Dinyatakan. Amin. Haleluya.
firman-Mu saja. Amin. Melayani. melayani, mengasihi. Kami tidak akan beranjak dari jalan-Mu. Kami tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Janji-Mu, janji-Mu kan tetap. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Amin. Saya serahkan kepada atau Brother Doni boleh doa. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap firman-Mu yang luar biasa yang boleh kami dengarkan, di mana kami harus menunaikan setiap panggilan kami, bukan cuma sekedar melakukan pekerjaan, tapi kami harus mampu menyelesaikannya. Kuatkan kami terus Tuhan, biarlah kami mampu menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang bisa bertahan sampai kami menutup mata, sehingga ketika kami membuka mata, kami ada di sorga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan atas firman-Mu, berkati hamba-Mu